Tapi bagaimana kalau misalnya yang berbahaya? Ya. Nah, yang berbahaya itu misalnya tadi ketika istirahat tidak menghilang. Ketika istirahat tidak menghilang, kemudian nyerinya lama. Jadi batasannya itu 20 menit. 20 menit ya. Jadi kalau nyeri dada sudah lebih dari 20 menit. Baik, sekarang waktunya kita berinteraksi dengan narasumber yang hadir dari RSUD Kabupaten Kediri RSKK. Ada Dr. Wirawan Prabowo, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA. Selamat datang di Radio Andika, dokter. Ya, selamat datang. Terima kasih. Sehat ya, sehat selalu, itu yang kita selalu ingin tebarkan semangatnya hari ini ya, dokter ya. Betul, Mari. Ya. Hari ini kaitannya juga dengan hari peringatan Hari Jantung ya, dok ya? Ya, ada kaitannya juga dengan itu. Ya, betul. Jadi Hari Jantung Sedunia kemarin baru saja dirayakan ya pada tanggal 29 September ya, di mana memang banyak beragam acara yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia atau PERKI ya, baik itu di berbagai macam daerah ya, ada yang di tanggal 28 di hari tanggal merah, baik atau juga di weekend kemarin ya, hari Minggu kemarin itu berupa ada senam sehat, kemudian edukasi meraba nadi sendiri, dan juga kita ada seperti edukasi untuk bantuan hidup dasar, dan itu dilaksanakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia ya, betul, termasuk di Kabupaten Kediri. Kelihatannya ada upaya supaya masyarakat ini dari awal sudah mendeteksi apa yang terjadi pada tubuhnya yang kaitannya dengan jantung ya, dok ya? Ya, betul. Jadi di mana kita meningkatkan awareness ya atau kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan jantung dan juga untuk dapat menolong sebagai penolong pertama bila mana didapatkan seseorang yang mengalami henti jantung mendadak ya, karena memang bantuan pertama dalam 1 sampai 3 menit pertama itu sangat berarti, betul, untuk ya, menyelamatkan nyawa sebelum tenaga medis profesional datang. Oke, nah salah satu hal yang perlu dikenali kaitannya dengan nyeri dada yang hari ini akan menjadi topik interaktif kita ya, betul, dokter ya. Nyeri baik. dada dari A sampai Z tuh apa yang harus kita ketahui, dan nanti kalau misalnya ternyata itu ada kaitannya dengan jantung bisa segera mendapatkan penanganan, karena tadi 1 sampai 3 menit pertama itu sangat krusial untuk menolong seseorang pertama, yang ada gangguan jantung ya. Baik. Lalu nyeri dada, dok, beda ya kan nyeri hati ya. Kalau nyeri hati itu ditinggal sama seseorang gitu ya. Kalau ini nyeri dada yang seperti apa, dok, yang ada kaitannya dengan jantung? Ya, jadi yang pertama harus diketahui adalah lokasi dari jantung itu sendiri ya. Jadi posisi anatomi dari jantung itu ada di dada sebelah kiri tengah ya. Jadi sebetulnya masih ada di tengah tapi lebih ke sebelah kiri. Itu posisi jantung yang normal, walaupun ada sekian persen kecil individu yang memiliki jantung di sebelah kanan atau dextrokardia, tapi itu sangat jarang. Umumnya ada di bagian tengah tapi sebelah kiri. Makanya ketika melakukan bantuan hidup dasar yang ditekan adalah yang bagian tengah dan agak sebelah kiri. Agak ke kiri. Betul. Nah, itu anatomi itu yang pertama. Nah, jadi nyeri dada yang berkaitan dengan jantung sebetulnya yang pertama adalah nyeri dada itu umumnya dipicu oleh aktivitas. Ya, jadi dipicu oleh aktivitas fisik, bisa itu bisa itu saat dia bekerja hari-hari atau dia sedang beraktivitas lebih berat, misalnya jalan sekian kilometer atau berolahraga yang berat seperti itu. Nah, itu dia merasakan nyeri di dada sebelah kiri. Nah, dada sebelah kiri umumnya tidak dapat ditunjuk. Jadi kalau menjabarkan biasanya pasien-pasien itu memegang seluruh telapak tangannya ke dada sebelah kiri. Jadi dia tidak dapat menunjuk titik nyerinya sebelah mana. Nah, itu secara
lokasi, kemudian yang tadi yang kedua dipicu aktivitas ya. Dan sensasinya yang dijabarkan adalah umumnya mungkin kalau orang Jawa bilangnya ampek ya, penuh ya, dada terasa penuh, kemudian seperti ditekan seperti ditekan seperti itu, makanya sering dibilang angin duduk. Oh ya betul. Ya, jadi awam kadang bilangnya ampek, angin duduk, dan sering dikira sebagai penyakit masuk angin. Nah, jadi itu yang bisa terjadi ya tadi. Kemudian biasanya umumnya kalau yang masih nyeri dada yang stabil atau yang aman, begitu yang bersangkutan istirahat dia akan mereda, nyerinya berkurang. Nah itu yang khas ya, yang khas seperti itu, yang khas untuk jantung, dan di mana yang masih stabil, belum yang berbahaya mengancam nyawa seperti itu. Jadi nyeri dada dipicu aktivitas, kemudian lokasi sebelah kiri rasanya seperti ditekan, ditindih, ampek, tidak bisa ditunjuk, kemudian dengan istirahat durasinya sekitar 5-10 menit kemudian hilang nyeri dada tersebut. Nah itu yang khas nyeri dada karena gangguan aliran pembuluh darah jantung atau yang kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Itu jadi kita paham kalau jantung koroner seperti itu. Betul. Jadi itu yang khas. Tapi bagaimana kalau misalnya yang berbahaya? Nah, yang berbahaya itu misalnya tadi ketika istirahat tidak menghilang. Ketika istirahat tidak menghilang, kemudian nyerinya lama. Jadi batasannya itu 20 menit. 20 menit ya. Jadi kalau nyeri dada sudah lebih dari 20 menit, seperti tadi ditekan sebelah kiri dipicu aktivitas, selain dipicu aktivitas saya tadi ketinggalan apalagi emosi. Jadi kalau misalnya kita sedang ada misalnya marah, kemudian juga misalnya kita stres, ada pikiran, itu juga salah satu pemicu selain karena aktivitas ya. Tadi ya. Tapi kalau yang berbahaya tadi, kalau misalnya durasi lebih dari 20 menit ya, durasinya lama, tidak hilang dengan istirahat, dan biasanya ada keluhan lain. Nah, keluhan lain itu kemeringet satu badan biasanya. Jadi basah satu badan itu basah, kemudian ada mual, muntah. Nah, itu yang tanda-tanda di mana harus segera ke rumah sakit. Ya, jadi durasinya yang lama, tidak hilang dengan istirahat. Ada tambahannya keringat dingin ya. Keringat dingin istilahnya ya, Dok ya. Keringat dingin, mual-muntah seperti itu. Nah, nyeri dadanya kadang beberapa orang itu bisa menjalar itu ke dagu ya, ke tangan kiri sampai ke punggung kiri belakang. Nah, dibilangnya nembus ke punggung. Nah, itu tambahannya yang nyeri dada yang khas mengarah ke gangguan pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner. Nah, sayangnya memang kadang kalau pada orang tertentu dia begitu ngerasa nyeri tidak membaik, nah tadi bisa tiba-tiba henti jantung mendadak, langsung nggak sadar. Nah, ketika nggak sadar itu pertolongan pertama yang pijat jantung atau bantuan hidup dasar itu sangat menolong dalam 1-3 menit untuk membantu sirkulasi itu tetap berjalan, tidak berhenti. Jadi jantung itu tetap memompa tapi dengan bantuan tangan penolong, tidak dengan jantung itu berdetak sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya ada nyeri di dada tengah agak kiri selama 20 menit ya, Dok? Lebih dari 20 menit. Lebih dari 20 menit tidak membaik pada saat kita sudah istirahat, berarti itu kita mesti segera ke dokter ya, atau ke fasilitas layanan kesehatan ya, intinya untuk dievaluasi. Umumnya untuk dilakukan rekam jantung atau EKG ya, jadi rekam listrik. Jadi dilihat rekam listriknya itu, nanti kita bisa menentukan ini rekam listrik yang mengancam nyawa, nanti ini rekam listrik yang tidak mengancam nyawa, tapi harus tetap ada evaluasi seperti itu. Jadi nanti untuk istilahnya stratifikasi. Nah, stratifikasi kan pemeringkatan ya. Ini berat, ini ringan, ini bukan dari jantung, tidak berbahaya. Nah, itu nanti tidak bisa awam yang mengevaluasi, harus tenaga kesehatan yang terlatih seperti itu. Tapi perlu kita ingatkan lagi ke teman-teman, kalau nyeri dada yang kaitannya dengan ke arah jantung, gangguan jantung itu tengah, posisi nyerinya tengah agak ke kiri gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya nyeri kita itu ada di dada sebelah kanan, itu belum ada indikasi ke arah jantung. Apakah bisa dipastikan begitu, Dok? Ya, jadi
nyeri dada sebelah kanan kalau secara anatomi memang kurang cocok ya, karena posisi jantung dan persarafan untuk istilahnya nyeri itu emang seharusnya di dada sebelah kiri. Di dada sebelah kanan pada umumnya bukan dari jantung, tapi tetap bagaimanapun misalnya itu terdapat suatu keluhan, sebaiknya memang tadi minimal dilakukan rekam jantung. Rekam jantung untuk mengetahui kondisi jantung kita yang sebenarnya. Rekam jantung tadi kita bisa melihat memang baik-baik saja. Nah, terus tadi juga terkait nyerinya ya, kalau misalnya karena otot gitu, misalnya karena kita terbentur dadanya atau misalnya salah posisi atau salah urat gitu kata di awam itu ya, berarti biasanya bisa ditunjuk. Jadi meskipun nyerinya di sebelah kiri, tapi kalau kita bisa menunjuk lokasi nyerinya dengan pasti, betul. Itu ya bisa jadi itu kelainan otot. Tapi bagaimanapun untuk memastikan memang diperlukan evaluasi rekam listrik jantungnya. Jadi tadi itu istilahnya baru awal ya, untuk memastikan tetap memang ada pemeriksaan yang harus dilakukan. Tapi sebagai informasi awal ya bisa seperti itu. Nah, ini info awal yang sudah kita dapatkan dari Dr. Wirawan Prabowo, SPJP FIHA, teman-teman dari RSKK tentang nyeri dada ya. Nanti mungkin Anda jadi flashback gitu, mungkin pernah mengalami hal seperti itu dan ingin berinteraksi bersama narasumber yang hadir kali ini. Silahkan Bu Dita di Ngurah Kediri, apakah sakit nyeri dada sebelah kiri atas payudara itu bisa diindikasi penyakit jantung? Tadi malam merasakan hal tersebut sebelum tidur. Tadi setelah subuh juga merasakan, namun pagi ini biasa saja, tidak merasakan apapun. Sakitnya sangat seperti ditusuk. Pak Bobi di Ngantru Tulungagung, dokter, selain nyeri dada, adakah tanda-tanda lain untuk mendeteksi sakit jantung? Apakah obesitas itu juga dapat memicu? Baik, nanti akan ada jawaban dari Dr. Wirawan ya, teman-teman, setelah berikut ini. Baik, waktunya kita berikan jawaban untuk Bu Dita di Ngurah Kediri dan Pak Bobi di Ngantru Tulungagung. Monggo, Dr. Wirawan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Ari. Tadi dari pendengar dari Bu Dita tadi terkait nyeri dada sebelah kiri, terus di atas payudara. Seperti tusuk-tusuk ya. Kemudian tadi pagi terus sudah hilang sendiri ya. Ya, jadi memang untuk nyeri dada seperti itu tadi berarti sebetulnya belum yang khas ya, tapi kita harus melihat lagi-lagi itu sangat individual, dalam artian kita lihat dari jenis kelamin, misalnya laki-laki atau perempuan. Laki-laki itu nanti lebih berisiko nyeri dadanya dari jantung ketimbang perempuan. Tapi laki-laki ya, dok? Betul. Tapi nanti perempuan itu akan sama risikonya dengan laki-laki ketika sudah melalui fase menopause. Jadi di mana sudah tidak menstruasi, sudah berhenti menstruasi, maka resiko penyakit jantung koronernya akan sama dengan laki-laki. Betul. Kemudian kita selain lihat yang dari awal dulu tadi jenis kelamin, kemudian usia. Ya, usia, makanya laki-laki di atas 40 tahun sudah berisiko. Karena kalau perempuan kan menopausnya mungkin lebih tua ya, maksudnya di atas 45 atau di atas 50 tahun. Nah, itu kita lihat dari segi usianya. Tapi memang secara umum di atas 40 tahun itu sudah resikonya penyakit jantung koroner. Walaupun sekarang dengan gaya hidup yang kurang sehat bisa saja terjadi di usia lebih muda. Saat ini berapa kasus 30 tahun itu sudah ada gangguan jantung koroner atau sampai serangan jantung karena gaya hidupnya tidak sehat, seperti merokok, kemudian tadi salah satu pendengar obesitas, tidak jarang berolahraga, diet yang tidak seimbang, ya, stres yang tinggi itu bisa menyebabkan hal tersebut terjadi lebih dini. Ya. Jadi tadi kita melihat itu tadi dari jenis kelamin, usia, kemudian faktor resiko. Nah, faktor resiko ini ada nggak faktor-faktor pendukung, maksudnya itu? Faktor risiko itu faktor pendukung yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Misalnya punya riwayat darah tinggi, jadi tekanan darah di atas 140/90. Kemudian punya sakit gula darah, diabetes, ya. Kolesterol tidak seimbang, jadi kolesterol tinggi. Lebih tinggi ya. Itu sama riwayat keluarga. Jadi faktor
bawaan ini juga menjadi salah satu faktor pendukung ya, di mana misalnya di riwayat keluarganya terjadi serangan jantung, tapi riwayat keluarga ini yang kandung ya, jadi misalnya terutama yang bapak, ibu, kemudian adik, kakak ya, jadi yang dekat, inti, yang keluarga inti betul. Nah nanti dari situ kita bisa menentukan kira-kira ini ke arah mana, betul ke arah penyakit jantung koroner apa tidak. Nah kalau untuk yang tadi dirasakan oleh salah satu pendengar, masih mungkin itu dari jantung ya. Nanti tadi perlu evaluasi yang saya sebutkan tadi itu secara wawancaranya ya. Kemudian nanti baru kita lakukan pemeriksaan yang lanjutan. Nah pemeriksaan lanjutan tadi dari rekam listrik jantung. Nah, umumnya kadang kalau misalnya belum terjadi kerusakan otot jantung, rekam listrik jantungnya itu masih bisa normal. Nah, masih bisa normal, sehingga nanti masih diperlukan lagi pemeriksaan tambahan. Lebih detail lagi. Betul, gitu ya, Dok, karena gangguan aliran pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner itu bisa terjadi tanpa merusak otot jantung. Pada awalnya seperti itu. Ya, jadi tahap awal sebetulnya bisa saja rekaman jantungnya itu normal. Baik aja. Betul, karena rekaman jantungnya itu ketika istirahat. Nah, nanti setelahnya kita bisa lanjut ada pemeriksaan tambahan lagi. Ada exercise-nya dulu baru nanti direkam. Nanti ya, jadi itu yang disebut dengan uji latih jantung atau tes treadmill, yaitu nanti kita bisa lihat rekaman jantungnya ketika diberi aktivitas. Nah, ketika diberi aktivitas, misalnya ada perubahan yang mengarah ke gangguan aliran pembuluh darah, itu akan terlihat. Seperti jadi itu. EKG-nya tuh kelihatannya baik-baik saja tuh belum pasti kalau itu tidak kondisinya baik ya. Betul. Sebenarnya. Apalagi nyeri dada itu juga. Tadi kan yang saya jelaskan yang khas ya. Pada individu-individu tertentu seperti tadi perempuan, kemudian misalnya punya sakit gula, punya sakit ginjal ya, itu kadang nyeri dadanya nggak khas memang. Ya. Dan juga usia tua, biasanya di atas usia tua tuh secara panduan di atas 65 tahun. Nah itu nyeri dada bisa tidak khas. Nah sehingga memang memerlukan evaluasi oleh tenaga terlatih ya, oleh dokter, bisa itu dokter umum yang memang yang punya minat di jantung atau dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kalau Dok, nanti kita akan ungkap lagi, terutama nanti kalau mau periksa ke RSKK mesti kemana itu kaitannya gitu ya. Tapi sebentar, kita ke gatekeeper lagi. Ayu bergabung Mbak Diah di Mojowarno, Jombang. Halo Mbak Diah. Halo, assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Diah, silahkan Mbak Diah. Iya, ini saya ada pertanyaan ini Dok. Jadi saya sering kali ketika minum kopi gitu ya, karena memang kerja kadang-kadang ngantuk begitu, minum kopi. Nah, seringkali setelah minum kopi itu dada itu berdebar gitu, terus kemudian pengap ampek kayak itu tadi ya. Mungkin ampek, terus ya agak nggak bernafas itu kurang kurang lega gitu. Nah memang saya ada riwayat asam lambung, cuman saya juga khawatir apakah ini juga menjadi gejala penyakit jantung, karena bapak saya meninggal karena jantung koroner begitu ya, 7 tahun yang lalu. Riwayat jantung beliaunya 7 tahun lalu meninggal karena jantung begitu. Nah itu yang kalau barusan kan dokter juga menyampaikan bisa jadi ada keturunan begitu kan. Nah makanya ini apakah hanya gejala asam lambung saja atau apakah juga menjadi gejalanya jantung gitu kan, karena juga ada ampek tadi. Terus Mbak Diah, pemicu jantung itu gitu Dok. Nah itu yang mungkin saya tanyakan. Oke. Terima kasih. Sedikit tanya Mbak Diah. Usia berapa sekarang? Usia berapa Mbak Diah sekarang? 35 tahun. 35 tahun. Oke. Baik Mbak Diah. Ditunggu jawabannya sebentar lagi ya Mbak Diah ya. Iya, terima kasih dokter dan Mbak Ari. Sama-sama Mbak Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita berikan jawaban untuk Mbak Diah. Ya, Mbak Diah tadi ya usia 35 tahun, ngeluh minum kopi kemudian berdebar dengan bernafas tidak lega. Ya, jadi memang untuk minum kopi ini sebetulnya sangat individualistik ya. Jadi kopi pun
kalau saya menelaah gitu banyak berbagai macam jenis dan bijinya itu ya, kandungan kafein dan lain sebagainya. Ya, jadi secara umum memang kopi itu bisa menyebabkan peningkatan denyut jantung. Ya, jadi menyebabkan jantung itu berdetak lebih cepat. Nah, sebetulnya sama seperti orang yang diberikan aktivitas, ya. Jadi ketika beraktivitas kan denyut jantung juga meningkat. Nah, ketika memang ada gangguan aliran pembuluh darah jantung itu bisa menimbulkan rasa nyeri dada. Karena kalau denyutnya berdetak lebih cepat, otomatis kebutuhan oksigen jantungnya meningkat. Nah, tapi yang menyuplai pembuluh darah jantungnya tadi dia tidak dapat mencukupi, sehingga timbullah rasa tidak nyaman di area dada. Nah, tapi memang minum kopi ini juga bisa menimbulkan gangguan lambung. Peningkatan asam lambung. Peningkatan asam lambung itu dari lambung itu kan ada sambungannya ke kerongkongan ya. Jadi bisa naik ke atas. Nah, bisa naik ke atas menimbulkan rasa tidak nyaman di dada juga. Dada tadi. Sehingga betul memang masih ada dua kemungkinan yang dirasakan oleh Budia tadi. Bisa itu dada tidak terasa nyamannya karena jantung, jadi pembuluh darah jantungnya tidak bisa mencukupi kebutuhan karena peningkatan denyut jantung akibat minum kopi. Yang kedua bisa juga itu sebetulnya asam lambung yang meningkat, jadi meningkat asam lambungnya terus naik ke atas, jadi naik ke kerongkongan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman juga di dada. Tapi biasanya sensasinya umumnya dibilangnya panas. Kalau yang asam dari lambung asam tadi lambung, ya, betul. ada Tapi memang gitu. Kadang susah juga dibedakan ya, karena pada akhirnya kita lagi-lagi tadi kita butuh penunjang tambahan untuk melihat yang mana sebetulnya menyebabkan, apakah salah satu, apakah kedua-duanya. Ya, jadi itu nanti memang butuh pemeriksaan tambahan. Tapi sebetulnya sudah baik Ibu Dia ini sudah menyadari ya bahwa ada faktor resiko. Ada faktor resiko. Terus ketika minum sesuatu, minum kopi tadi dia ngerasa ada keluhan. Sebetulnya kalau sudah mengetahui, sudah aware terhadap hal tersebut, berarti kopi itu sebaiknya dihindari. Ya, nah, sembari nanti memeriksakan diri untuk memastikan apakah aliran pembuluh darah jantungnya ini baik atau tidak. Jadi nanti periksa ke RSKK, ke poli apa dok? Ya, tepatnya di poli jantung dan pembuluh darah. Kemudian tadi yang belum terjawab tadi yang dari Tulungagung tadi ya. Dari Tulungagung ada Pak Bobi ya, Pak Bobi di Ngantru ya. Jadi terkait apa tadi, obesitas ya? Iya. Jadi ini memang menjadi masalah di berbagai belahan dunia ya, terkait kelebihan berat badan ini ya. Nah, di Indonesia ini kita memang double ya, penyakit infeksi ada, penyakit tidak menular ya seperti ini sekarang juga banyak. Betul. Ya. Jadi obesitas ini juga menjadi suatu problem. Nah, obesitas ini sebetulnya nanti juga terkait dengan penyakit jantung jelas, karena dia nanti akan menyebabkan gangguan metabolik ya. Gangguan metabolik itu maksudnya nanti secara metabolisme tubuh itu menjadi tidak baik, cenderung terjadi kekakuan pembuluh darah, kemudian penumpukan sel lemak di pembuluh darah yang pada akhirnya nanti akan menyebabkan tadi penyakit jantung koroner atau penyakit pembuluh darah lainnya seperti stroke ya, kemudian penyakit pembuluh darah di kaki, ginjal dan lain sebagainya. Jadi memang obesitas itu harus dilawan. Nah, dilawannya dengan apa? Ya dengan gaya hidup. Ya, gaya hidup tadi harus berolahraga rutin. Ya, olahraga rutinnya sebetulnya bukan olahraga berat. Yang dianjurkan itu cukup jalan kaki. Dalam seminggu dilakukan 5 kali ya. Dalam seminggu 5 hari gitu 5 ya. Hari, 5 hari betul. misalnya ya. Dan dalam 1 hari itu dilakukan selama 30 menit. 30 menit. Nah, tidak harus 30 menit secara total, maksudnya secara terus-terusan gitu ya? Boleh dibagi-bagi. Jadi misalnya 10 menit, 10 menit, 10 menit gitu. Jadi ada interval istirahatnya atau 15 boleh. Jadi tapi mencakup itu minimal 30 menit dan cukup hanya jalan kaki. Jadi bukan kita harus lari, kita harus angkat beban, bukan tidak. Olahraga berat maksudnya. Betul. Ya. Jadi memang hanya olahraga ringan itu sudah cukup ya. Nah, tapi kalau memang sudah obesitas, selain ada penambahan peningkatan aktivitas fisik, ya berarti dietnya juga harus diatur. Ya, jadi harus menurunkan asupan dan juga jenisnya itu nanti harus diperhatikan. Dan yang
sering lagi terkait gaya hidup yaitu merokok. Nah, ya ini yang sangat susah ya karena banyak sudah kadung ketergantungan dan juga secara sosial di Indonesia memang rokok itu sebagai ramah tamah ya. Pengakrab gitu ya. Betul, sosial ya. Jadi ya itu tadi rokok, kemudian aktivitas fisik, diet ya. Jadi tadi kalau misalnya bisa menurunkan berat badan itu nanti juga akan menurunkan resiko-resiko terkait penyakit jantung seperti itu. Oke Dok, nanti kita lanjut sebentar lagi ya Dok ya. Kita akan ke Gatekeeper sesaat lagi. Bergabung Bu Lastri di Campurrejo, Kediri. Oke, selamat pagi Bu Lastri. Iya, selamat pagi Mbak. Iya, monggo. Selamat pagi Dok. Ya, selamat pagi Bu Lastri, monggo. Silahkan. Gini Dok, saya kemarin lusa itu ada keluhan nyeri dada sebelah kanan Dok. Tepatnya di atas payudara gitu Dok. Terus saya juga sudah ke dokter. Terus mendapatkan obat anti nyeri. Terus itu apa ada hubungannya ke jantung ya Dok ya? Saya punya riwayat hipertensi. Terus kemarin itu pas ke dokter tensi saya 148/103 Dok. Baik. Ya, anti nyerinya kalau boleh tahu yang diberikan apa ya Bu di sana? Ibuprofen. Oh, ibuprofen. Dengan itu kemudian membaik napa mboten Bu? Alhamdulillah sudah membaik Dok, tapi enggak begitu langsung enggak ya. Setelah 3 hari, setelah minum obat itu perlahan juga sudah mereda. Terus sekarang alhamdulillah sudah hilang gitu Dok. Ya. Terus itu agak Ibu Lastri umur untuk ke jantung. Umur berapa? Umur 50 Dok. 50 tahun. 50. Baik. Iya. Baik. Ditunggu jawabannya Bu Lastri sebentar lagi ya. Baik, terima kasih Bu Lastri. Selamat pagi Dok. Selamat pagi. Sebentar lagi nanti jawaban dari Dr. Wirawan. Terima kasih teman-teman terus mengikuti Public Interaktif bersama RSKK. Kita bersama dengan Dr. Wirawan Prabowo SBJP VH. Kita bahas soal nyeri dada. Yang mau berinteraksi juga monggo dokter jawabannya. Ya. Terima kasih Bu Lastri tadi ya untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau nyeri dada sebelah kanan itu tidak khas ya Bu ya untuk jantung dan masih mungkin penyebabnya bukan dari jantung ya. Tapi kita tidak bisa juga menihilkan apakah tidak mungkin dari jantung, ya mungkin masih bisa, tetapi secara probabilitas lebih rendah ya. Jadi secara kemungkinan lebih rendah dibandingkan nyeri dadanya misalnya areanya sebelah kiri yang tadi sudah saya jelaskan yang khas tadi ya. Nah kemudian tadi memang sudah diberikan obat anti nyeri ya, obat anti nyeri yang sifatnya untuk pereda nyeri yang bukan untuk jantung sebetulnya, di mana kemudian terjadi perbaikan. Nah berarti bisa jadi memang yang menyebabkan nyeri itu bukan jantung ya, kemungkinan besar. Jadi itu bisa dari otot ya, dari otot atau kemudian dari jaringan lunak di payudara yang mungkin mengalami peradangan. Itu makanya membaik diberikan dengan obat anti nyeri. Nah, tapi tetap menjadi catatan di mana ibu ini usia sudah 50 tahun, kemudian memiliki faktor risiko berupa tekanan darah ya, hipertensi yang di atas normal. Nah, berarti memang tetap ada indikasi untuk minimal dilihat rekam jantung istirahatnya ya. Kemudian nanti dicoba dulu dinormalkan dulu tekanan darahnya ya. Jadi kalau misalnya dengan tekanan darah yang normal itu sudah tidak ada keluhan, berarti yang menyebabkan keluhan bisa juga dari tekanan darahnya yang tinggi ya. Tapi tetap untuk memastikan tidak dari jantung ya, tetap ada pemeriksaan tambahan yang diperlukan ya. Tidak bisa hanya dari tanya jawab. Tapi dari tanya jawab ini secara probabilitas atau secara kemungkinan memang lebih mengarah bukan jantung. Tapi tadi ada catatannya. Catatannya tadi dari usia, kemudian dan ada faktor risiko. Itu tetap kita harus waspada ya. Tapi mungkin untuk terapi awal ya dinormalkan dulu tekanan darahnya ya, bisa berkonsultasi untuk sekarang misalnya di vaskes satunya ya, kalau untuk BPJS ya dengan dokter puskesmas atau dokter klinik itu bisa berkonsultasi awal di situ. Mungkin bisa diberikan terapi pendahuluan dulu, misalnya sudah membaik ya berarti mungkin masih belum memerlukan
pemeriksaan lebih lanjut. Tapi minimal dilakukan tadi rekam jantung saat istirahat tadi. Rekam jantung saat istirahat. Karena nanti bisa dinilai, itu kan bisa dilihat oleh dokter umum pun yang bisa melihat kalau misalnya ada sesuatu yang tidak normal pasti akan merujuk ke kami dokter spesialis seperti itu. Oke, baik. Ya dokter, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol soal nyeri dada ini. Kita break sebentar ya dok ya. Mbak Elsie di Tanjung Anom Nganjuk sering merasa nyeri dada sebelah kiri sampai buat nafas sakit. Apakah hal tersebut juga bisa jadi karena gejala sakit jantung? Jika nyeri berlangsung sudah lebih dari 20 menit, apa yang harus dilakukan? Pak Hari di Mojoroto, usia 64 tahun, telapak kaki agak bengkak, apakah juga gejala penyakit jantung? Dan untuk penderita jantung, apakah aman jika melakukan olahraga bersepeda selama 45 menit? Satu lagi Bu Cici, 37 tahun di Tulungagung, sering mengalami kalau kata orang Jawa ketindihan, tidak bisa bergerak sampai tidak bisa bernafas. Jadi kalau sadar kayak susah bernafas sampai beberapa lama, menggeh-menggeh betul. Apa itu ada hubungannya dengan sakit jantung? Lalu untuk berobat sebaiknya ke spesialis apa? Oke, baik. Ayu Muryadi Ika Juwita, gatekeeper. Saya masih bersama dengan Dr. Wirawan Prabowo, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA dari RSKK. Dok, ada 3 pertanyaan, bahkan karena sebenarnya ada satu yang mau on air tapi waktunya nggak cukup, biar dicatat sama teman-teman gatekeeper. Dok, luar biasa loh fansnya Dr. Wirawan banyak. Ya, terima kasih Mbak Ari. Silakan. Ya, jadi tadi pertanyaan yang menarik napas tadi ya, sempat menarik. Iya, jadi merasa nyeri dada kiri sampai buat nafas sakit. Sampai nafas sakit. Ya, jadi untuk nyeri dada yang sifatnya diperberat dengan bernafas itu dapat terjadi karena kelainan bukan dari jantung maupun dari jantung, tapi sifatnya sebetulnya bukan dari pembuluh darah jantung, tapi ada peradangan pada selaput atau pembungkus. Nah, peradangan pada pembungkus itu maksudnya pembungkusnya paru atau pembungkusnya jantung. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi diperberat dengan bernafas. Nah, bernafas kan berarti kan ada pengembangan dada, terus dadanya kempes lagi. Kembang kempes itu kan menyebabkan dia merasa nyeri. Nah, itu berarti pembungkus organnya itu ada peradangan. Nah, kalau misalnya terjadi karena paru, misalnya kelainan karena paru, ya berarti umumnya biasanya ada infeksi. Baik itu infeksi akut maupun kronis. Maksudnya infeksi kronis itu infeksi yang sudah lama. Ya. Terus kalau akut yang baru. Kalau yang dari jantung, peradangan selaput jantung biasanya terkait juga umumnya infeksi. Ya. Nah, nanti itu harus laki-laki, nanti rekam jantung menjadi pemeriksaan lini pertama untuk melihat arahnya ini kemana. Apakah kelainannya dari jantung, atau mungkin dari paru-paru tadi. Betul, karena kalau sifatnya karena tadi diperberat dengan bernafas, ya arahnya ke permasalahan tadi. Ya, itu nanti harus diperiksa lebih lanjut. Baik. Ya. Kalau Pak Hari di Mojoroto 64 tahun, telapak kaki agak bengkak. Apa juga penyakit jantung? Nah, telapak kaki bengkak ini kita harus lihat salah satu apa dua-duanya. Nah, kalau misalnya salah satu, jadi hanya salah satu saja, itu bisa macam-macam penyebabnya. Bisa, contoh yang paling sederhana, asam urat. Ya, jadi peradangan sendi karena asam urat itu bisa menyebabkan telapak kaki bengkak. Telapak kaki ya, Dok. Kemudian, misalnya itu satu sisi ya, jadi tidak dua-duanya. Kalau satu sisi tadi terkait asam urat, kemudian infeksi di kaki, ya itu juga bisa bikin bengkak, ya. Kemudian gangguan aliran pembuluh darah, jadi aliran pembuluh darah yang mau kembali ke jantung itu nggak lancar, itu juga bisa bikin bengkak sebelah. Nah, kalau bengkak yang dari jantung itu dia dua-duanya, jadi kiri dan kanan. Jadi kiri dan kanan. Dan biasanya paling bengkak di kaki dan nanti naik sampai ke atas, karena kan yang paling jauh dari jantung melawan gravitasi kan kaki. Sehingga makanya bengkaknya itu ngumpulnya utamanya di kaki dulu, tapi di kaki harus dua-duanya. Karena kan dua-duanya mau kembali ke jantung sulit. Ya. Nah, untuk apa? Tadi olahraga ya. Amankah bersepeda selama 45 menit? Nah, jadi untuk aman apa tidaknya, lagi-lagi tadi udah laki-laki usia seperti itu ya. Sebetulnya amannya harus kita evaluasi dulu. Tadi kita lihat rekam jantungnya, kemudian tekanan darahnya normal apa tidak. Nah, tapi untuk secara umum, bila tidak ada keluhan pada saat melakukan aktivitas fisik tadi, sepeda, ya berarti sebetulnya masih relatif
aman. Oh. Tetapi misalnya selama bersepeda itu sebetulnya ada keluhan tapi ditahan, diabaikan atau gitu. diabaikan atau misalnya istilahnya disembunyikan lah ya. Maksudnya dia tidak mengakui tidak jujur ke diri sendirinya, betul. Nah, berarti sebetulnya memang harus ada yang diperiksakan terlebih dahulu dan tidak disarankan untuk bersepeda. Tadi lebih disarankan untuk jalan kaki saja. Tapi memang bersepeda itu disarankan terutama untuk yang mempunyai kelainan pada lutut. Nah, biasanya yang gemuk sekali, kemudian sudah usia lebih lanjut. Nah, itu kan sering mengalami radang sendi lutut. Nah, itu kan tidak bisa jalan jauh ya. Jadi ya itu disarankan untuk bersepeda. Tapi tadi secara dasar atau umum yang lebih disarankan sebetulnya jalan kaki karena lebih dianggap lebih tidak berat ya dibandingkan tidak memberatkan jantung juga ya, dibandingkan bersepeda. Ya, tapi lagi-lagi untuk pemilihan nanti mana yang lebih aman dan lain sebagainya harus dilakukan pemeriksaan dulu. Jadi baru bisa diambil kesimpulan. Kita nggak bisa kira-kira sebetulnya. Baik. Ya. Kalau Bu Cici 37 tahun dari Tulungagung sering ketindian loh Dok kalau kita tidur itu sampai sesek kalau bangun. Ya, jadi memang itu bisa beberapa macam penyebab ya. Memang salah satunya jantung. Ya, jadi kalau ada kelainan jantung bisa keluhan seperti itu. Tapi harusnya disertai seperti ini. Jadi ketika tidur bantalnya itu tidak bisa satu bantal. Jadi kalau misalnya tidurnya dengan satu bantal saja, terasa yang seperti tenggelam, tenggelam atau sesek. Nah, itu sering diungkapkan oleh pasien-pasien saya di klinik itu kalau tidur satu bantal tidak kuat karena ngerasanya sesek atau seperti tenggelam, sehingga harus tidur minimal dua bantal, 3 bantal. Jadi posisinya seperti setengah duduk. Iya, sandar. Seperti sandar, betul. Nah, selain posisi sandar seperti itu, ketika sudah tidur malam-malam bisa tadi itu terbangun terus seperti ketindian sesek. Nah, itu bisa memang salah satu akibat dari lemah jantung. Tapi ya lagi-lagi apakah pasti dari jantung ya, masih ada kemungkinan lain juga. Bisa juga itu kelainan dari saraf ya, karena terkait tadi kan tidak bisa bergerak dan lain sebagainya, tapi sesaat ya itu juga bisa gangguan dari bidang saraf ya atau neurologi, sehingga memang memerlukan pemeriksaan ke dokter untuk memastikan penyebabnya sebetulnya apa. Pertanyaan Bu Cici ini sebaiknya ke spesialis apa Dok? Langsung ke spesialis atau ke umum dulu? Ya, nanti kalau misalnya pelayanan dengan BPJS kan memang bertingkat ya. Jadi ke Vaskes 1 dulu jadi ya. Harus ke Vaskes 1, nanti akan dievaluasi oleh dokter umum di klinik atau di puskesmas untuk dilihat sebetulnya nanti lebih mengarah kemana. Perlu rujukan atau enggak betul, gitu ya Dok ya. Intinya yang pertama harus memeriksakan diri dulu ya untuk menentukan, karena tadi kemungkinannya masih bisa dari beberapa bidang ya. Oke. Dok, ada Bu Kusna tadi yang sebenarnya mau on air tapi karena waktu tidak cukup. Bu Kusna di Gengging ini usia 60 tahun, jarang ke dokter. Takut ya, karena takut ke dokter. Olahraga, sembahyang itu dada sering berdebar, bicara sering seperti latah. Apa bisa dikatakan sakit jantung, Dok? Ya. Ketika ada keluhan berdebar ketika melakukan aktivitas, itu memang harus dilihat rekam jantungnya, karena sering itu menandakan kelainan irama jantung. Nah, ini beda lagi nih ya. Jadi aritmia itu ya, saya dengar itu ini beda lagi. aritmia. Tadi kita bicara kelainan nyeri dada yang sifatnya gangguan pembuluh darah. Nah, ini gangguan irama jantung. Nah, itu nanti kita lihat rekam jantungnya, itu muncul irama yang nggak teratur ketika aktivitas atau tidak, atau bahkan ketika istirahatnya sebetulnya sudah muncul, tapi ketika aktivitas karena semakin sering munculnya baru dia menimbulkan keluhan seperti itu. Jadi memang lagi-lagi ya itu masih mungkin tadi yang dikeluhkan itu ada mengarah ke gangguan jantung. Betul. Dokter, kalau mau periksa langsung ke RSKK gitu ya, tidak melalui Vaskes, terutama yang kaitannya dengan gangguan jantung, nyeri dada, itu bisakah kira-kira? Jadi tadi misalnya memang dianggap keluhannya sangat mengganggu ya, kemudian tadi apalagi nyeri dada yang sudah lama 20 menit disertai keringat dingin, mual muntah, lemas dan sebagainya, lebih baik langsung ke IGD. Oh, IGD-nya. Betul. Jadi ya. nanti di IGD kami di IGD RSKK itu ada unit nyeri dada. Unit nyeri dada atau unit chest pain, di mana nanti situ langsung dilakukan evaluasi ya secara
menyeluruh dari dari rekaman jantungnya, ronsen, darah dan lain sebagainya, akan ini nyeri dada yang mengarah kemana. Jadi jangan ragu, misalnya memang gawat darurat, ya itu bisa segera langsung ke IGD, tidak perlu melalui fase 1 dan rujukan. Tapi memang kalau misalnya tidak yang dianggap gawat darurat dan yang mengganggu sekali, tapi keluhan itu hilang timbul, bisa melalui proses rujukan. Tapi lagi-lagi jangan ragu-ragu kalau misalnya memang keluhannya tidak hilang-hilang dan sangat mengganggu, apalagi sampai langsung lemas, ada pingsan dan lain sebagainya, ya harus langsung ke IGD agar diberikan pertolongan yang sesuai. Baik, oke. Ya. Semoga dari apa yang kita obrolkan kali ini, Dok, memberikan wawasan ke teman-teman ya soal mewaspadai nyeri jantung tadi ya. Betul, karena ternyata tidak boleh diremehkan dan jujurlah pada diri sendiri gitu ya, Dok ya. Itu nomor 1 karena kadang kita tadi karena takut periksa dan lain sebagainya, kita menjadi membohongi diri sendiri ya, atau kita menyembunyikan penyakit. Tapi tidak perlu khawatir untuk ke rumah sakit ya, karena kami akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang memang diperlukan untuk pasien. Jadi untuk pemeriksaan yang tidak diperlukan ya tidak akan dilakukan. Baik, ya. Jadi sesuai indikasinya. Dan dokternya ramah-ramah juga kayak Dokter Wirawan ya, Dok ya. Iya, insya Allah. Oke, Dokter, terima kasih banyak nih. Kita tunggu lagi nanti kita bicara masalah jantung ya, Dok ya, bersama teman-teman RSKK. Semoga Dokter Wirawan dan teman-teman di RSKK sehat-sehat selalu. Ya. Sampai ketemu lagi ya, Dok. Ya, terima kasih Mbak Ari. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berinteraksi dalam Public Interaktif kali ini bersama RSKK.